Matius 24 ayat 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Perhatikan, banyak orang, bukan satu orang. Dan berkata, akulah Mesias, ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku juru selamat. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, itu peringatan dari Tuhan Yesus. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi akhir zaman itu akan banyak orang yang tersesat. Oleh Mesias palsu, oleh nabi palsu, oleh guru palsu. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jadi kalau hari ini banyak muncul ajaran sesat, nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu. Jangan marah saudara, jangan kesal. Ya. Jangan kemudian bingung bertanya, kenapa ya? Yesus sudah bilang kok. Jadi kalau ada muncul ajaran sesat, nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Alkitab betul. Kalau gak muncul berarti Yesus ngomongnya salah. Ya kita bersyukur sebab kata-kata Yesus betul. Ya, perhatikan. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi jangan bingung. Ternyata yang palsu juga bisa buat tanda-tanda yang dahsyat. Ya. Tanda-tanda heran. Dan mujizat-mujizat. Wah, luar biasa bisa buat mujizat segala. Sehingga sekiranya mungkin, ya, ini usaha iblis luar biasa. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jadi kalau saudara malam ini adalah orang pilihan, berwaspadalah. Sebab orang pilihan pun akan disesatkan. Nah, ini menjadi dasar dari pemikiran kita berapa minggu. Mulai dari minggu lalu sampai minggu ke depan dan beberapa minggu akan datang. Saya akan pilih beberapa ajaran yang menyesatkan, yang muncul, yang mencoba menyelewengkan iman dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Mormonisme. Ya, Mormon yang begitu rajin mengunjungi saudara, biasanya mereka berpakaian putih dan hitam, berdua-dua, satu senior, satu junior, mendatangi dari rumah ke rumah dan kemudian menawarkan untuk belajar Alkitab. Ya. Nah, minggu lalu waktu belajar Mormon ada saudara yang bertanya, apa sama dengan saksi Yehova? Ya. Nah, jawabannya berbeda. Mormonisme dan saksi Yehova adalah dua ajaran yang berbeda. Dan hari ini kita akan belajar sekilas tentang saksi Yehova. Ya, sebab ajaran ini juga mirip, datang dari rumah ke rumah, mengunjungi dari rumah ke rumah, dan mungkin saudara juga pernah dikunjungi. Nah, saksi Yehova bisa kita kategorikan sebagai ajaran sesat. Kenapa? Sebab mereka memakai nama Kristen. Mereka memakai label Kristen, punya gereja. Tapi ajarannya benar-benar menentang Alkitab. Ya, jelas-jelas melawan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, siapakah saksi Yehova itu? Saksi Yehova adalah salah satu ajaran sesat yang berkembang. Dari yang banyak tadi dikatakan di Yesus yang ada banyak. Ini cuma salah satu yang berkembang pesat. Sejak kapan? Sejak akhir abad 19. Mereka rajin melakukan kegiatan kunjungan ke rumah-rumah, lalu mengadakan penyiaran radio, penyebaran buku-buku, penyebaran majalah yang bernama Menara Pengawal, Watchtower, dan Sadarlah atau Sedarlah, itu terjemahannya Awake. Watchtower atau Awake, ini dua majalah yang cukup terkenal. Penyebarannya mencapai jutaan eksemplar, luar biasa. Dan telah mencapai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia juga ada saksi Yehova, tapi karena mereka memiliki sebuah ajaran yang melawan pemerintah, itu rasanya tidak dapat izin untuk bisa
membangun gereja yang eksis di Indonesia. Nanti kita akan lihat itu. Ya. Nah, termasuk Indonesia dengan pekerja aktif yang berkunjung dari rumah ke rumah itu jumlahnya jutaan manusia. Ya, seperti minggu lalu saya bilang ini loh salah satu kelebihan dari ajaran sesat, mereka rajin bukan main. Nah, dibandingkan dengan orang Kristen yang udah tahu ajarannya betul tapi biasanya agak males, ya, lalai dan sedikit berleha-leha. Sedangkan yang nggak benar itu justru begitu gencar, ya, luar biasa. Nah, sejarah singkat ya, kita lihat di makalah saudara. Saksi Jehovah dimulai oleh siapa? Charles Taze Russell, ini tokohnya. Ya. Dia adalah seorang anggota gereja Presbyterian tadinya. Tapi dia dipengaruhi oleh ajaran Adventisme. Nanti lain kali kita belajar Adventisme itu apa. Ya. Khususnya tentang akhir zaman. Jadi dia dipengaruhi oleh Adventisme yang dipelopori oleh Ellen G. White. Lain kali kita belajar. Ya. Pada tahun 1879, Taze Russell mulai menerbitkan majalah yang bernama Zion's Watchtower dan Herald of Christ Present. Ya, jadi dia menerbitkan dua majalah ini. Lalu pada tahun 1881 dia membentuk Zion's Watchtower Tract Society. Jadi memakai nama Sion, sedikit-sedikit bau Yahudi, bau Sion gitu ya. Yang menerbitkan majalah dan traktat. Jadi bagi-bagi traktat, bagi majalah. Tahun 1886 dia menerbitkan buku dengan judul The Divine Plan of the Ages dan menafsirkan kedatangan Kristus kedua kali dan perang Harmagedon, yaitu perang terakhir, akan terjadi pada tahun 1914. Jadi dia berani menafsirkan itu akan terjadi tahun 1914. Ternyata ramalannya gagal. Lalu tahun 1916 Russell meninggal dunia dan dia digantikan oleh J.F. Rutherford yang mendapat sebutan hakim, ya, pada tahun 1917. Jadi yang menyebut dirinya salah satu hakim seperti zaman hakim-hakim. Pada tahun 1920 Rutherford meramal tentang jutaan manusia hidup yang tidak akan mati karena Kristus akan datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini pada tahun 1925. Ramalan ini juga gagal. Lalu tahun 1927 mereka mendirikan pabrik dan kantor pusat di Brooklyn, New York. Dan pada tahun 1931 nama Saksi Jehovah resmi dipakai. Jadi waktu Taze Russell hidup belum ada nama Saksi Jehovah. Baru kemudian tahun 1931 baru resmi dipakai nama Saksi Jehovah, mengutip Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Mereka adalah saksi-saksinya Jehovah, begitulah. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul 1:8, Yesus bilang apa? Kamu semua adalah saksiku, orang-orang Kristen, sebab kamu telah menerima Roh Kudus. Ya. Jadi saksi Jehovah harusnya saksi Kristus, betul kan? Sebab Kristus menggenapkan Jehovah. Kristus adalah Jehovah yang menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Tapi mereka mulai memisahkannya dan seolah-olah saksi Jehovah itu adalah yang terpenting. Ya. Kemudian tahun 1942 Rutherford meninggal dan dia diganti oleh Nathan Homer Knorr pada tahun 1977. Di bawah Knorr banyak misionari yang dilatih dan dikirim ke penjuru dunia. Jadi kirim ke mana-mana seluruh dunia. Kemudian organisasi ini dipimpin oleh Frederick Franz yang meninggal pada tahun 1992, lalu digantikan oleh Milton Hansel hingga tahun 2000, dilanjutkan oleh Don Adam hingga tahun 2014, dan hari ini dipimpin oleh Robert Siranko. Itu kira-kira sejarah singkatnya Saksi Jehovah. Jadi yang masih memimpin hari ini bernama Robert Siranko. Beberapa ajaran mereka, ya, kita lihat ajarannya. Kemudian dari ajaran itulah nanti kita akan simpulkan apakah Saksi Jehovah itu ajaran sesat atau tidak. Pertama adalah soal Alkitab. Alkitab orang Kristen ataupun Alkitab orang Katolik, mereka bilang itu terjemahannya salah. Itu ngawur. Jadi kita perlu terjemahan yang benar. Itu terjemahan siapa? Terjemahan mereka tentunya.
Itu disebut dengan kitab suci terjemahan dunia baru, New World Translation of the Holy Scripture. Jadi kalau versinya itu disebut NW. Jadi hati-hati dengan Alkitab NW, itu ada Alkitab Saksi Jehova. Ya, diterbitkan pada tahun 1950. Padahal di dalamnya terdapat banyak perubahan atau tambahan untuk menyesuaikan dengan ajaran mereka. Misalnya, istilah kayu salib digantikan dengan tiang siksaan. Roh Kudus menjadi kekuatan aktif atau Roh Kudus huruf kecil. Kedatangan Kristus menjadi kehadiran Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1, dikatakan firman itu adalah Allah. Lalu mereka ubah di terjemahannya, firman itu adalah seorang Allah. Ini semua ada hubungan dengan ajaran mereka. Nanti kita akan belajar bagaimana konsep mereka tentang Kristus, tentang Logos, tentang firman. Selain itu dalam perjanjian baru mereka menambahkan kata Jehova sebanyak 237 kali tambahan. Sudah hati-hati dengan Alkitab demikian. Ya, ada Alkitab demikian, buang saja. Jangan habiskan waktu membaca Alkitab demikian. Ya, minggu lalu ada yang tawarin saya kitab Mormon. Saya bilang, you baca, juga baca, saya juga gak mau baca. Ngapain baca begini habis waktu? Buang aja ke tong sampah. Lebih baik kita belajar Alkitab setiap hari satu pasal. Jadi kitab Mormon pun saudara gak perlu baca. Kecuali saudara mau jadi dosen dan kemudian saudara mengupas itu. Tapi kalau tidak, jangan meracuni otak saudara dan hati saudara. Nah, kalau kita bandingkan dengan Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3:16, Alkitab disebut nafas Allah. Nafas Allah berarti sesuatu yang kekal. Nafas Allah berarti sesuatu yang berotoritas. Nafas Allah berarti tidak pernah bersalah. Baik dalam ukuran iman, moral, dan kehidupan itu yang kita pegang. Oke? Yang kedua, mereka percaya apa? Mereka berkata Allah bernama Jehova dan hanya berpribadi Esa. Jadi tunggal. Bukan tiga pribadi, tunggal. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kejadian 18 ketika ya Allah menampakkan diri kepada Abraham, di situ muncul berapa pribadi? Tiga pribadi. Nah, kita percaya Allah yang sejati tiga pribadi, Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini adalah satu. Ya, saudara bisa baca Yohanes 1 ayat 1 itu tentang Kristus. Ya, 16:13 itu tentang Roh Kudus, 1 Korintus 8 ayat 6 itu tentang Bapa. Dan Allah yang sejati itu adalah Allah yang Esa, satu, naturnya sama, tapi tiga pribadi yang setara. Nah, saudara yang mau lihat pelajaran tentang Tritunggal, saudara boleh ke YouTube saya, Edifenses boleh. Ya. Situ ada 4 seri atau 5 seri tentang Tritunggal. Waktu masa COVID itu lagi heboh di Indonesia dan saya ada bicara soal pelajaran tentang Tritunggal. Silakan saudara ke sana untuk belajar. Itu Allah yang sejati. Yang ketiga, jadi konsep Allah mereka salah karena tunggal Esa, ya, monoteis tunggal, ya, bukan tiga pribadi, satu pribadi. Alkitab juga ngawur. Lalu Yesus Kristus, mereka bilang Yesus Kristus adalah salah seorang kepala malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi Yesus diciptakan oleh Allah. Ya, nah namanya adalah Mikael. Jadi mereka percaya Yesus itu adalah malaikat Mikael. Dan memanifestasikan diri dalam bentuk manusia. Jadi si Mikael menjelma menjadi manusia, itulah Yesus. Dia disebut juga sebagai anak Allah, tanda kutip. Karena dia pertama kali diciptakan oleh Allah. Ya. Dia juga dipanggil sebagai seorang Allah, a God. Bukan Allah itu sendiri. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Ya, saudara boleh baca Yohanes 1 ayat 1 ayat 3, Kolose 1 15-17 itu berbicara soal kealahan dari Yesus Kristus. Jadi saksi Jehova menurunkan martabat dan derajat kealahan Kristus dan benar-benar melawan ajaran Alkitab. Nomor 4, Yesus tidak mati di kayu salib, melainkan dia tiang siksaan. Sebab bagi mereka salib adalah simbol agama kafir yang diadopsi kekristenan pada masa kegelapan. Nah, saudara bisa melihat ayat-ayat di sana, Matius 27, Filipi 2, 1 Petrus 2, itu semua menceritakan tentang kematian Kristus di salib sebagai jalan satu-satunya penebusan dosa bagi kita. Ya. Dan mereka percaya ketika Yesus Kristus mati, tubuhnya menjadi hilang.
3 hari kemudian bangkit lagi dalam bentuk roh. Jadi Yesus gak bangkit dalam bentuk tubuh, tapi bentuk roh, yaitu sebagai malaikat. Itu semua ajaran sama sekali melawan firman Tuhan. Sebab itu mereka tidak menghargai kematian Kristus sebagai jasa penebusan dosa, tapi hanya kematian biasa saja. Akibatnya tidak perlu merayakan perjamuan kudus secara teratur, mau per minggu kayak mau per bulan kayak, gak perlu. Cukup sekali setahun untuk mengingat kematian Yesus tanpa diharuskan makan roti dan minum anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Ini jelas-jelas menghina dan meremehkan pribadi Kristus dan karya penebusan Yesus Kristus. Tidak sesuai ajaran Alkitab. Nomor 5, Roh Kudus bukanlah Allah, bukan pula sebuah pribadi, melainkan hanya sebuah kekuatan aktif. Jadi energi saja. Energi atau kekuatan aktif yang dipakai oleh Allah untuk melakukan kehendaknya. Nah, ini jelas-jelas melawan firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata Roh Kudus itu punya pikiran, punya hikmat, Roh Kudus punya perasaan, ya. Dia bisa berduka cita kalau saudara melawan firman Tuhan. Roh Kudus punya perasaan dan punya apa? Kemauan. Dia bisa mengutus Paulus untuk menginjili di sana, dia bisa menggerakkan, memimpin, berdoa. Jadi Roh Kudus itu pribadi, bukan energi. Ya, memang ilustrasinya bagus ya, mereka bilang ya Roh Kudus itu ibarat listrik, ya kan? Gak kelihatan, tapi kalau kita colok listrik, fan nyala, handphone nyala, sih itulah Roh Kudus. Kelihatan ilustrasinya bagus ya, tapi benar gak? Kenapa tidak benar? Sebab listrik bukan pribadi, generator pemanggil listrik bukan pribadi, ya. Sama-sama punya tenaga, tapi ingat, tenaga bukan pribadi. Pribadi boleh punya tenaga, tapi pribadi itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kemauan. Ini berbeda. Kalau pembangkit listrik gak punya itu, ya. Jadi ini jelas melawan firman Tuhan. Doktrin Roh Kudus yang sangat salah dan menurunkan kealahan Roh Kudus dan kepribadian daripada Roh Kudus. Keenam, keselamatan tidak mungkin diperoleh jika tidak taat penuh kepada aturan dan program kerja organisasi Saksi Jehova. Nah ini, ngarang-ngarang ini. Ya, seolah-olah organisasi itu Mesias kan. Jadi lewat organisasi itulah manusia bisa diselamatkan. Mereka yang sungguh-sungguh giat akan dibebaskan pada saat perang Harmagedon. Bagi mereka yang kelak masuk ke Firdaus di bumi ini pun harus memelihara pekerjaan baiknya agar bisa dimeteraikan untuk kehidupan. Nah ini sama dengan doktrin keselamatan agama-agama yang tidak memiliki apa? Jalan keselamatan. Mengandalkan usaha manusia, mengandalkan perbuatan manusia atau jasa manusia. Ini bukan ajaran Alkitab. Ini teologi dari bawah, teologi from below, bukan teologi from above. Ini jelas bukan doktrin keselamatan yang diajarkan oleh firman Tuhan. By the way, ngomong-ngomong, Firdaus itu di bumi atau di surga ya? Hah? Di bumi ya? Jadi waktu Yesus bilang kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus, itu artinya kemana? Oke. Nanti kita bahas. 7. Kedatangan Kristus kedua kali terjadi secara tidak kelihatan. Nah ini juga ngawur. Padahal malaikat mengumumkan di Kisah Para Rasul 1 kan, sebagaimana kamu melihat Yesus terangkat ke sorga, kamu akan melihat dia datang kedua kali dan semua mata akan melihat dia. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan segala Tuhan. Ini jelas melawan firman Tuhan, ya. Dan dikatakan datangnya kapan? 1914, jadi gengsi ya, udah salah ramal kemudian diubah. Oh Yesus gak datang secara fisikal tapi secara roh. Dan Kristus memerintah sebagai raja melalui mana? Organisasi menara pengawal atau Saksi Jehova. Ini sangat-sangat subjektif ya. Generasi yang menyaksikan kedatangan Kristus pada tahun 1914 ini tidak akan mati hingga perang Harmagedon. Nah, termasuk Tes Russell kali, tapi dia mati akhirnya. Ya, ini eskatologi atau doktrin kedatangan kedua kali yang bersifat duniawi dan subjektif.
Hati-hati. 8. Perang Harmagedon. Perang Harmagedon adalah peperangan dari Allah melawan manusia. Nah ini bukan melawan iblis ya. Saksi Jehovah, saksi Antikristus dan semua antek-anteknya, bukan. Melawan manusia dan membinasakan seluruh manusia kecuali para saksi Jehovah. Jadi pada saat itu semua manusia akan dibunuh kecuali saksi Jehovah. Jadi saudara kalau jadi anggota, kataannya bisa bebas. Yang pertama kali akan dibinasakan siapa? Semua gereja, karena mereka adalah alat-alat iblis. Luar biasa ya. Menyerang gereja terang-terang. Perang ini akan terjadi pada saat kedatangan Kristus kedua kali, disusul dengan pendirian kerajaan 1000 tahun. Yang mereka sebut Firdaus itu kerajaan 1000 tahun. Di bumi ini. Ya. Di atas bumi. Saya nggak bayangkan kalau terjadi perang dunia ketiga ya. Jadi dengan senjata biologi, senjata nuklir, ini bumi masih ada nggak ya? 2 Petrus mengatakan apa? Semua akan lenyap. Semua akan lenyap. Nggak mungkin ya bangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Bumi ini akan udah nggak berbekas. Akan jadi seperti neraka, terbakar habis. Jangan berharap dengan bumi ini, planet bumi yang sudah berdosa, dengan langit dan bumi yang lama akan lenyap semua. Baca 2 Petrus pasal 3. Lalu mereka tafsirkan kapan terjadi kerajaan 1000 tahun itu, kedatangan Yesus. 1914 gagal, lalu tafsir lagi 1918, ini kan kurang kerjaan ini ya. Tafsir terus 1921 gagal, 25 gagal, 41 gagal, 75 gagal, 92 gagal, nggak kapok-kapok. Tapi semuanya gagal dan dusta belaka. Benar-benar subjektif dan spekulatif. Ya, iblis pintar sekali. Iblis akan membuat kamu berdebat hal-hal yang tidak penting. Kapan Yesus datang lah? Siapa si Antikristus lah? Nanti apakah itu nanti perang dunia ini, perang dunia itu, perang ini, perang. Ya? Lalu debat inilah, itulah hal-hal yang relatif. Baptis selam lah, baptis celup lah, baptis percik lah, baptis ulang lah. Sesuatu yang relatif. Boleh bahasa roh, kalau tidak bahasa roh lah, nyanyi angkat tangan atau turun tangan lah, pakai band atau nggak pakai band. Saudara lihat itu semua hal-hal yang dibuat atau dipakai oleh iblis untuk membuat orang Kristen kemudian gereja-gereja nggak bersatu tapi ribut hal-hal yang nggak penting. Termasuk menafsir kapan Yesus datang. Lalu lupa apa? Mengabarkan Injil sih. Lupa mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lupa 2/3 bumi manusia. 2/3 manusia di bumi ini belum percaya. Kita lupa itu. Kita gak fokus kepada ladang yang sudah menguning. Akhirnya obok-obok di dalam, bahaya gak? Sangat-sangat berbahaya. Ya, pintar sekali ini buat ditafsir terus nih. 18, 21, 25. Menghitung secara matematis. Padahal sudah terjadi dari abad pertama, orang terus menghitung, salah terus, tapi nggak belajar dari sejarah. Orang yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum untuk mengulangi kesalahan sejarah. 9. Sejak kematian ke-12 Rasul, menurut mereka, hanya ada beberapa orang yang tersisa yang bisa memelihara imannya. Kekristenan telah dibinasakan oleh iblis melalui pemerintahan dunia yang jahat. Ini nggak belajar sejarah ini ya, bagaimana kekristenan dipelihara oleh Tuhan ya, sejak abad pertama sampai 19. Akhirnya dipulihkan oleh siapa? Charles Taze Russell sih, mau jadi Mesias nih, mau jadi juru selamat di paling hebat ini. Ya, dia yang memulihkan pada tahun 1870. Pada tahun 1914 ketika Kristus datang dalam bentuk roh, dia umumkan bahwa organisasi Russell lah sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Menurut Matius 24:45. Seluruh pemerintahan dunia dan gereja di bumi ini adalah alat iblis untuk menyesatkan manusia. Hanya organisasi saksi Jehovah lah yang menjadi nabi Allah. Saluran komunikasi yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Ini tafsiran yang sangat-sangat subjektif dan menyeleweng dan melawan firman Tuhan. Menyelewengkan sejarah, gak belajar sungguh-sungguh bagaimana Tuhan Yesus yang bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
Itu janji Yesus kepada para rasul. Dan dia memulai gerejanya. Tuhan yang menjaga gereja, bukan manusia. Gak ada satu manusia yang bisa memelihara gereja Tuhan. Tapi sepanjang sejarah kita melihat jejak-jejak tangan Tuhan menyertai gerejanya, terlepas dari berbagai macam tantangan dan kesulitan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Lalu apa akibatnya? Ya, akibatnya, sebab itu sebuah hari raya, termasuk hari ibu, hari ayah, liburan nasional, atau merayakan ulang tahun, bahkan menghadiri perayaan ulang tahun atau hanya mengirim kartu ulang tahun, sama sekali dilarang untuk anggota Saksi Jehova. Mengerikan ya. Mereka yang melanggar peraturan ini akan dihukum melalui komisi pengadilan. Hukumannya adalah dikucilkan. Dimulai dengan pengumuman terbuka di pertemuan balai kerajaan dan melarang semua orang untuk berhubungan dengan si terhukum. Bahkan menyapa di jalanan pun nggak boleh. Hanya keluarga saja yang boleh berhubungan secara terbatas. Kemudian hukuman ini akan dipulihkan oleh penatua melalui percakapan dan pernyataan pertobatan. Ini sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat diktator. Mengerikan ya. Saya bayangin kalau Pak Edi kasih hukuman begini ya. Tapi heran ya banyak yang ikut. Mengerikan sekali. Ketika hati dan pikiran sudah dibutakan, seorang manusia bisa melakukan apa saja yang tidak logis, tidak legal, dan melawan hati nurani sendiri. 10 kerajaan laut, Hades, sama dengan kuburan manusia. Jadi itu Hades tuh. Kuburan manusia itu cuma, Hades itu cuma kuburan manusia. Hah? Saudara ngerti gak sih Hades? Kerajaan maut ada di mana? Hah? Jadi waktu Yesus, saudara pernah Iman Rasuli kan tiap minggu hafal tuh. Hah? Yesus turun ke kerajaan maut. Jadi Yesus turun ke kuburan menurut dia. Dan saudara lihat lagi video, ya, saya pernah bicara soal Hades. Lalu neraka Gehenna adalah tempat mereka yang diubah menjadi hampa atau hilang. Nah ini juga doktrin yang ngawur. Jadi neraka itu adalah sebuah tempat yang non-existent. Ini konsep neraka, doktrin neraka yang ngawur. Ini disebut annihilation. Ya, jadi gak dihukum, orang yang masuk neraka gak dihukum dibakar dengan api, kertak gigi, ya, apalagi belerang gitu menurut Alkitab yang selama-lamanya itu gak ada. Tuhan gak sekejam itu. Ya. Tuhan itu gak sekejam itu, masa menghukum orang selama-lamanya. Jadi hukuman neraka itu apa? Lenyap. Jadi non-existence. Saudara pilih mana? Mau non-existent atau mau dihukum selama-lamanya? Halo, pilih mana, Jimmy? Gak pilih semua lah, goblok kalau pilih semua, pilih surga, betul gak? Tapi salah itu, ya, bukan non-existence. Kenapa gak non-existent? Coba, logikanya kenapa gak non-existence? Sebab nafas yang dihembuskan Tuhan ke dalam diri manusia bersifat kekal. Either kamu kekal di surga atau kekal di neraka. Nafas roh yang di dalam manusia bersifat kekal. Cuma ada 2 pilihan. You kekal di neraka atau kekal di surga. Jangan memanipulasi firman Tuhan. Orang yang mati, rohnya tidak sadar sampai hari kebangkitan tubuh yang terjadi pada kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Itu Firdaus. Jadi Firdaus di bumi. Kita percaya Firdaus di surga. Lalu setelah bumi ini lenyap, Tuhan akan berikan langit dan bumi yang baru. Bukan Firdaus yang lama sudah ada. Ya. Nah kira-kira orang mati sadar gak rohnya? Saudara, sadar apa gak sadar? Hah? Ada buktinya gak? Hah? Iya, Lazarus dengan orang kaya. Mereka berkomunikasi. Si orang kaya masih minta kepada Bapak Abraham, tolong dong kirimin nih si Lazarus balik ke bumi, masih ada 5 saudaraku yang belum percaya sih. Orang mati aja ingat penginjilan, masa orang hidup gak ingat penginjilan?
jelas salah. Baca di Lukas 16, ya Lukas 23:43, Yesus bilang hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Kalau dia nggak sadar, dia ketemu Yesus nggak di Firdaus? Nggak ketemu loh. Nggak sadar kok, sadar lah. Ya, oke. Nah, 1 Petrus 3:19 itu menyebutkan Hades itu adalah penjara roh. Jadi manusia yang sudah mati, rohnya disimpan di 2 tempat. Orang percaya di Firdaus, orang pertama masuk Firdaus yaitu penjahat di samping Yesus. Ya. Lalu Yesus turun ke dalam kerajaan maut Hades, membawa roh-roh yang perjanjian lama yang percaya masuk ke Firdaus. Jadi setelah Yesus menggenapkan keselamatan, saya pernah jelaskan ini, tempat roh manusia ada 2. Hades, kerajaan maut, penjara roh bagi orang yang tidak percaya, atau Firdaus, yaitu tempat penantian roh sampai Yesus datang kedua kali, ya, dan kemudian semuanya mendapat tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Oke, itu mengenai Hades. 11. Mereka yang masuk ke sorga berjumlah 144.000. Ini dikutip dari Wahyu lalu diterjemahkan 144.000, dimulai dari 12 rasul. Jumlah ini penuh pada tahun 1935 menurut ajaran Saksi Jehova, sudah penuh. Sisa 9.000 orang penatua di bumi, penatua Saksi Jehova yang nanti bakal dapat ke tempat di sana. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya di bumi, di Firdaus. Ya, Saksi Jehova di Firdaus di muka bumi ini. Jadi gak ke sorga. Inilah yang menjadi harapan dan target para anggota yang giat bekerja mengunjungi rumah ke rumah supaya nanti dapat tempat di Firdaus. Nah, ini juga ajaran manipulatif yang melawan Alkitab. Penghuni sorga yang kekal dan tak terbatas menurut kitab Wahyu, nanti sudah baca, ya, Wahyu 7, 15, ya, dan pasal 19 di situ, ya. Di situ bilang tidak terhitung banyaknya. Tak terbatas kok. Ya. 12. Para anggota Saksi Jehova tidak diperbolehkan transfusi darah. Ini peraturan dari mereka. Karena menerima darah sama dengan dosa yang lebih serius dari perzinahan dan pencurian. Bahkan seorang anak yang di bawah umur pun dilarang transfusi darah walaupun ia harus mati. Biarin mati. Berdasarkan Kejadian 9 dan 4, mereka percaya menerima darah sama dengan makan darah yang memiliki hidup. Jadi darah memiliki hidup. Jadi kalau transfusi darah itu sama dengan makan darah, sama dengan makan hidup. Ajaran ini sebenarnya dimulai pada tahun 1944. Para anggota telah didustai oleh penatua yang salah menafsirkan Alkitab. Lalu di tahun 1952 mereka melarang vaksinasi. Ya sekali untuk anak-anak. Dan tahun 1967 melarang transplantasi organ tubuh. Tapi akhirnya kedua aturan itu dibatalkan pada tahun 1980. Jadi untuk vaksin COVID saya yakin mereka juga divaksin mungkin ya. Saudara, dari semua ajaran yang kita pelajari minimal 12 poin ini, kita dapat simpulkan bahwa ajaran Saksi Jehova itu sungguh-sungguh melawan kebenaran Alkitab. Satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan yang sudah dipelihara Tuhan sejak sebelum Yesus datang, itu perjanjian lama. Kemudian sejak perjanjian baru, hampir 20 abad baru muncul ajaran mereka. Nah, ini sangat-sangat keterlaluan sih. Tapi Yesus sudah bilang, akan muncul Mesias palsu, akan muncul nabi palsu, akan muncul guru palsu. Ya. Sebagian saudara mungkin kesal mendengarnya, tapi bersyukurlah sebab Alkitab betul. Tapi selain bersyukur, bagaimana respon kita? Mari kita lihat. Ini beberapa respon kita. Yang pertama, jangan berdebat untuk menang dalam pertarungan ayat. Mungkin saudara lebih ahli hafal ayat. Jangan argumentasi atau debat untuk mempermalukan mereka. Jangan. Saya ingat waktu saya masih praktek 2 bulan, saya tingkat kedua kalau nggak salah diutus di Malang, lalu diutus ke Tasikmalaya, pelayanan di situ 2 bulan. Nah, ada pendeta yang pinter sekali hafal ayat. Nah, kebetulan salah satu anggotanya membawa Saksi Jehova salah satu ke gerejanya. Jadi ini teman deal. Oke, minggu ini saya ikut kamu ke Saksi Jehova, minggu depan kamu ikut saya ke gereja. Jadi dibawalah ke gereja.
waktu di gereja, wah dia ditaruh di situ, disidangkan seolah-olah orang lain semua lihat Pak Pendeta ngomong dengan dia. Dia cerita-cerita waktu dia bilang Yesaya pasal A, misalnya pasal 40 ayat 31, Pendeta bilang stop. Saya mau ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dia bingung, nggak bisa hafal. Karena memang hafalnya paket sih kan. Menurut bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ya, bahasa Ibraninya, Pendeta bilang stop. Dia masuk ke kamar ini, dia keluarin kitab Ibrani dan Yunani, suruh dia buka. Bingung itu orang. Jadi ceritanya, singkat cerita, semua argumentasi dia dipatahkan. Ini jelas sangat malu. Setelah dia tidak bisa menjawab semua, pendeta mulai nginjili dia. Ceritakan tentang semua manusia berdosa, ceritakan satu-satunya jalan ke surga dan melalui Yesus. Ceritakan semua usaha manusia sia-sia, menantang dia percaya Tuhan Yesus. Tapi dia berkeras hati, tidak mau terima. Ingat, kalau you memenangkan argumen, you mempermalukan orang lain, walaupun dia tahu salah, dia tidak pernah akan menerima. Itu sebabnya nasihat pertama, jangan berdebat dan jangan usahakan untuk menang berdebat. Singkirkan jauh-jauh. Lebih baik gak bahas topik, bahas yang lain. Bahas makan bakso, makan bakmi, minum kopi, ya. Jadi teman. Itu dulu. Ya, sangat penting. Kecuali di kampus beda. Ya, kecuali dalam setting akademik beda. Kita kadang debat secara resmi itu berbeda. Tapi kalau untuk memenangkan jiwa, jangan berdebat. Apa? Jangan. Itu nasihat pertama. Kedua, usahakan mengajaknya membaca Alkitab secara menyeluruh, khususnya Perjanjian Baru. Menyeluruh, tanpa berhenti dan tanpa menafsir, hanya baca. Alkitab kamu tentunya, bukan Alkitab New World Translation, bukan, ya. Udah deh, kita minum kopi sambil baca deh, mulai dari Matius, baca aja terus. Tanpa harus menafsir, tanpa harus komentar. Kenapa? Sebab Roh Kudus bisa bekerja lewat pembacaan firman Tuhan. Cukup itu saja. Ya, jangan pernah mau baca Alkitab mereka, jangan pernah mau baca majalah mereka dan artikel lain. Sebab kamu tahu itu racun, jangan masukkan racun di pikiranmu, di hatimu. Baca Alkitab. Ya. Ketiga, pakai pertanyaan yang jawabannya terfokus pada berita Alkitab. Jadi jangan bertanya soal dia punya, nanti diskusi dia punya. Tanyalah soal Alkitab, ya kan? Alkitab ngomong apa ya tentang semua manusia? Oh, semua manusia kan berdosa. Ini buktinya, ya kan? Semua ke Alkitab. Alkitab ngomong apa ya tentang juru selamat? Ya kan? Oh iya, Yesus pernah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi semua pertanyaan itu jawabannya di mana? Di Alkitab, bukan di ajaran dia, bukan di kitab dia, bukan di majalah dia, bukan. Ya, jadi waktu saudara bertanya harus pinter. Jangan tanya yang dia punya. Ya, seolah-olah kamu bilang, seolah-olah aku nggak mau tahu yang you punya. Aku mau tahu ini loh Yesusku dan firman Tuhan ini. Fokus. 4. Jangan memberi informasi yang banyak sekaligus. Dia bingung, satu-satu aja. Ketemu pertama, minum di Starbucks, kamu harus yakinkan bahwa dia tahu dia berdosa. Dia gak bisa selamatkan diri dia. Mau serajin apapun dia kunjungan ke rumah, mau mengikuti nasihat penatua siapapun, itu gak menyelesaikan dosa. Itu sudah cukup. Minggu depan ketemu lagi makan bakmi, yakinkan dia semua usaha akan gagal. Yesus satu-satunya jalan. Jadi sedikit demi sedikit saudara memasukkan kebenaran, ya, untuk menjernihkan racun yang sudah ada di hati dan di otak dia. 5. Usahakan tetap bersahabat dengan mereka dan tunjukkan kasih yang nyata. Tunjukkan bahwa orang Kristen itu bukan alat iblis, tapi garam dan terang dunia. Itu sebabnya kalau ajak makan kamu yang bayar. Jangan pelit, ya. Sudah kurang duit, minta sama Ruben. Gajinya udah naik berapa kali lipat. Pasti banyak duitnya. Sudah bisa nginjili lewat duit gak? Bisa gak? Duit. Nah, coba hafal duit. D itu
dosa. Semua manusia berdosa. Apa? Dosa. U itu apa? Usaha sia-sia. Jadi DU. Lalu apa? I itu apa? Injil, salib dan kebangkitan adalah jawaban. Cukup ceritakan salib dan kebangkitan. Dan T itu apa? Tuhan Yesus harus diterima. Yohanes 1 ayat 12. Cukup 4 ini. Ya. Injili dengan duit. 1, 2, 3. Simple, Injil itu simple. Ya, kita bisa memenangkan jiwa dengan duit. Selain ajak makan bakmi saudara bayar, ajak ngopi saudara bayar, saudara injili dengan duit. Ingat, hari ini saya jelaskan D, dosa. Semua manusia berdosa, gak ada kecuali. Ya, usaha sia-sia. Mau rajin bekerja mau hafalin ayat mau kunjungan rumah ke rumah nasihat penatua mau lakukan apa saja tidak bisa selesaikan dosa. Itu sampai yakin. Belum yakin, jangan pulang, minum kopi terus. Lalu Injil is the key. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik itu apa? Salib, kebangkitan. Salib menyelesaikan dosa, kebangkitan adalah jaminan hidup kekal. Cuma itu. Yesus satu-satunya jalan sebab dia bangkit. Dia mati dan dia bangkit. Injil. T itu apa? Tuhan harus diterima. Yohanes 1:12. Cuma dengar percuma, cuma ngerti percuma, harus diterima. Lalu kamu bacakan Roma 10 ayat 10. Barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dia pasti diselamatkan. Mau nggak Bapak percaya dari hati dan mulut? Dia bilang mau. Nah, ikutin doa saya ya. Kamu dengerin dia doa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku berdosa. Aku mengaku aku gak bisa selamatkan diriku. Aku hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengerin, ikutin doamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Aku menerima Tuhan dan mau setia sampai mati. Amin. Waktu di amin, kamu selamatin tangan. Selamat ya, congratulations ya, kamu menjadi anak Allah. Menurut Yohanes 1 ayat 12. Kita sekarang saudara seiman. Nanti kita sama-sama masuk surga. Bukan hanya di Firdaus saja. Di surga yang mulia, yang indah, yang tak terhingga itu. Amin. Injili dengan ingat. Ya, gak lupa kan? Kayak Nike, just do it. Right? Oke. Sampai nomor 6. Berdoa dan bersandar pada Roh Kudus ini penting. Jangan bersandar kepada kemampuan dirimu. Ya, walaupun udah ikut seminar, udah ikut YouTube Advances boleh, jangan anggap dirimu pinter. Ya, saya pun terus belajar. 7. Nah, ini perhatikan 7 ini sangat penting. Tetaplah berwaspada agar tidak terjebak dalam tipu muslihat si jahat. Jika saudara tidak diperlengkapi atau tidak mempersiapkan diri dengan baik, perhatikan ini, lebih baik tidak menerima mereka dalam rumah saudara. Nah, ini kalau saudara gak ready 1-6, yang 7 aja. Katakan, sorry, saya gak bisa persilahkan you masuk di rumahku. Bagaimana kalau saya doain kamu saja di depan pintu? Kasih dia air minum, kasih Coca-Cola, kasih 7-Up, dia naik 7 kali, 7-Up kan naik 7 kali. Doakan dia, supaya satu hari dia sungguh-sungguh belajar baca firman Tuhan, dan dia bisa bertobat. Kalau saudara gak siap loh ya, tapi kalau saudara siap silakan. Ya, tapi tadi prinsipnya kamu yang menguasai pembicaraan, kamu yang mengontrol pembicaraan, kamu yang bayar dia makan. Kamu adalah yang memimpin, bukan yang dipimpin. Cukup jelas? Mari baca ayatnya sama-sama. Ini peringatan keras dari Rasul Yohanes. Kalau saudara tidak siap. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia jikalau seorang yang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Cukup jelas ya. Dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya,
yang jahat. Nah, tidak memberi salam bukan untuk saudara ngusir-ngusir dia, marah-marah, bukan. Tapi jangan ikut-ikutan dengan dia. Itu sebabnya kamu yang memimpin, bukan dipimpin. Itu penting.